Sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah sifat cahaya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Adapun peralatan atau bahan yang akan kita perlukan antara lain kardus yang sudah berbentuk kotak dan ada beberapa yang diberi lubang pada tengahnya. Selanjutnya ada lakban, gunting, dan senter dari handphone. Kalian sudah siap ya? Kardus yang ibu pakai ini kurang lebih berukuran 15 x 20 cm. Selanjutnya, kardus ini akan kita susun sejajar, lurus, di atas permukaan datar. Kita ikuti ya. Kardus yang tidak ada lingkaran di tengahnya kita letakkan di salah satu ujung. Kita luruskan, kemudian kita rekatkan dengan menggunakan lakban hitam. Nah, kurang lebih susunannya seperti ini ya. Dapat kita lihat bahwa lingkaran dari setiap kardus terletak pada posisi yang sama dan sejajar. Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan senter, apakah cahaya dapat merambat lurus. Coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, di sini ibu letakkan. Nah, di sini ibu letakkan senter Bu Yunita. Nah, di ujung kardus sebelah kanan terlihat ya bahwa cahaya diterima oleh kardus yang tidak berlubang. Nah, demikian percobaan kita tentang cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya, apalagi ya? Nah, untuk membuktikan sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening, yang kita perlukan adalah plastik, kemudian tas yang terbuat dari kain, gelas kaca, dan gelas keramik, serta kardus. Kita ikuti bersama-sama ya langkah-langkahnya. Kali ini kita lakukan dalam keadaan gelap. Nah, nyalakan senter kalian, lalu arahkan ke gelas kaca. Apakah kardus yang di ujung sana dapat menerima cahaya dari senter kita? Kita lihat ya. Nah, ternyata kardusnya dapat menerima cahaya dari senter kita. Artinya, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, bagaimana dengan gelas keramik yang sudah disiapkan oleh ibu sebelumnya? Mari kita coba. Nah, ini dia gelasnya. Nah, apakah terlihat cahaya yang ditangkap oleh kardus? Ternyata gelap ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Dapat dilihat bahwa kardus tidak menerima cahaya sama sekali dari senter yang ibu nyalakan. Selanjutnya, kita ambil tas plastik kita dan tas kain yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kira-kira mana ya benda yang dapat ditembus oleh cahaya? Mari kita coba. Yang pertama, kita tempelkan senter kita pada tas kain berikut. Apakah ada bayangan di kardus? Nah, ternyata tidak ada bayangan dalam kardus. Bagaimana dengan plastik ini? Kita coba ya. Nah, dapat kita lihat bahwa kardus tersebut menerima cahaya dari senter Bu Yunita. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa plastik dan gelas kaca merupakan benda bening yang dapat dilalui oleh cahaya. Nah, untuk sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Yang kita perlukan adalah senter dari handphone dan cermin. Kita coba lagi ya, dengan keadaan gelap. Yang pertama, kita nyalakan senter kita, kemudian kita arahkan langsung ke cermin. Nah, itu dia. Nah, kalian bisa lihat ya, bahwa cahaya yang mengarah ke cermin
dipantulkan oleh cermin ke dinding sehingga menyinari kardus tersebut. Selain percobaan yang tadi, kegiatan kita sehari-hari seperti bercermin juga merupakan bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Kita menerima cahaya dari lampu yang kemudian ditangkap oleh cermin dan oleh cermin dipantulkan lagi ke kita sehingga kita dapat melihat bayangan kita. Coba kita lihat ya. Nah, itu dia. Nah, percobaan kita yang terakhir ini untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang kita perlukan adalah gelas kaca, koin, pensil, dan air. Nah, untuk kegiatan pertama, kita coba masukkan koin ke dalam gelas kaca. Terlihat ya, bahwa koinnya sudah jatuh di dasar gelas kaca tersebut. Nah, kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Kalian amati koinnya ya. Nah, gelas tersebut sudah berisi air dan koin yang terletak di dasar gelas kaca juga sudah samar-samar terlihat. Itu artinya cahaya dibiaskan. Selanjutnya, kita masukkan pensil ini ke dalam gelas. Nah, kalian bisa lihat ya, bahwa pensil tersebut adalah pensil yang lurus, kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Terlihat dengan jelas. Kemudian kita masukkan air ke dalam gelas. Lalu kita amati apa yang terjadi. Nah, cukup. Nah, ini dia. Nah, terlihat bahwa pensil dalam gelas kaca tersebut terlihat seperti putus. Ini artinya bahwa cahaya dapat dibiaskan. Demikian percobaan kita untuk membuktikan 4 sifat cahaya.